الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد نور الأنوار وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين الحاضرين رحمكم الله. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia yang tiada terhingga untuk kita semua. Dengan limpahan rahmat dan karunia Allah, alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bisa menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam buat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan. Kewajiban kita adalah berikhtiar, berusaha terus-menerus mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan dan memperjuangkan Al-Quran dan As-Sunnah itu sampai akhir hayat kita, sampai mudah-mudahan kita semua dianugerahi oleh Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan untuk kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan senantiasa berjuang meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memastikan bahwa takwa adalah bekal terbaik kehidupan kita. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Tambahlah terus perbekalanmu karena sungguh sebaik-baik perbekalan itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Hari ini kita berada di tanggal 23 Ramadan 1444 Hijriah. Salah satu ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak disyariatkannya puasa di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah adalah i'tikaf. Setiap kali masuk 10 hari terakhir Ramadan, al-ashrul awakhir, 10 hari terakhir Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai melaksanakan i'tikaf. Dan di tahun terakhir ketika beliau tahun itu wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala, beliau beriktikaf selama 20 hari 20 malam. Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah dalam kitab Fiqhus Sunnah menjelaskan bahwa i'tikaf itu adalah luzumul masjid wal iqamatu fihi bi niyyati at-taqarrub ila Allah azza wa jalla. I'tikaf itu adalah berdiam diri di dalam masjid dan melakukan ibadah-ibadah di dalamnya biniyati taqarrubi ila Allah azza wa jalla, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf itu bisa dijalankan dalam tempo waktu yang pendek, yang singkat, tetapi juga bisa dilaksanakan dalam waktu yang panjang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 hari 10 malam berturut-turut. Dan di tahun terakhir ketika beliau wafat, beliau lakukan 20 hari 20 malam berturut-turut, tinggal terus di dalam masjid, tidak keluar dari masjid kecuali hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dalam Al-Quran kepada kita dan ditegaskan oleh Rasul dalam hadis tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam yang khairun min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang Rasul bahkan mengancam dalam hadis beliau, man hurima khairuha faqad hurim. Yang terhalang dari mendapatkan keutamaan malam 1000 bulan itu faqad hurim, maka sungguh betul-betul dia telah terhalang mendapatkannya. Maka ketika kita bertanya bagaimana caranya untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu,
Maka jawaban para ulama adalah bahwa al-i'tikaf, bertahan di dalam masjid, menghabiskan waktu sebanyak mungkin di dalam masjid, menunaikan solat-solat sunnah, tentu saja setelah memastikan bahwa seluruh solat 5 waktu ditunaikan secara berjamaah, memperbanyak solat-solat sunnah, memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak zikrullah, melakukan muhasabah, munajat kepada Allah, memperbanyak istighfar, termasuk juga bila ada kajian-kajian keilmuan dan seterusnya. Apabila kita lakukan itu terus menerus selama 10 hari 10 malam di 10 hari terakhir Ramadan, maka insya Allah ini merupakan wasilah, merupakan sarana yang memudahkan kita atau menjadi cara bagi kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pun bertanya, bagaimana caranya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana tulis oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala, bisa mengkhatamkan Al-Quran 60 kali di satu bulan Ramadan. Mengkhatamkan Al-Quran 60 kali di satu bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Maka di antara jawabannya itu bisa kita temukan pada amal i'tikaf yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Apabila seseorang menghabiskan seluruh waktunya di dalam masjid, maka tentu saja dia menemukan saat yang sangat tepat untuk betul-betul menumpahkan seluruh ketaatan dan kesungguhannya, mujahadahnya dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, sebahagian besar kaum muslimin di negeri kita, bahkan boleh jadi di seluruh dunia, masih belum memahami keutamaan ibadah ini. Imam Abu Dawud ketika berdialog dengan Imam Ahmad bin Hanbal, dua orang ulama ahli hadis yang sangat mumpuni, pernah berbicara tentang dalil mengenai fadailul i'tikaf, tentang keutamaan i'tikaf. Dan kedua ulama ahli hadis ini memang tidak menemukan hadis sahih yang bicara tentang keutamaan i'tikaf. Ini pula yang menjadi sirrul i'tikaf, menjadi di antara rahasia kenapa ibadah ini menjadi demikian istimewa. Dalam banyak ibadah, atau boleh jadi bisa dikatakan seluruh ibadah, hampir bisa dikatakan seluruh ibadah, kita akan temukan dalil dari Quran maupun dari hadis tentang keutamaan ibadah itu. 2 rakaat sebelum subuh misalnya, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, kata Rasul. 2 rakaat fajar sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Tentang salat isyraq, Rasul bersabda, man shall subha fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams kana lahu mithlu ajri hajjatin wa umratin tammah. Siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia bertahan di masjid, tidak keluar dari masjid sampai terbit fajar, kemudian ditambah sekitar 10 atau 15 menit, thumma shalla raka'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, kana lahu mithlu ajri hajjatin wa umratin tammah. Dia akan dapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah sempurna. Demikian keutamaan salat isyraq. Sebagaimana pula keutamaan sedekah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 261, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang berinfak, bersedekah di jalan Allah adalah seperti sebutir biji. Dari setiap butir itu menyebabkan munculnya 7 tangkai. Di setiap 7 tangkai terdapat lagi 10 biji, 700 kali lipat. Dengan satu sedekah Allah akan lipat gandakan 700 kali lipat. Tentang keutamaan membaca Al-Quran, Rasul bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Rasul, siapa yang membaca 1 huruf saja dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala dari setiap huruf itu 10 kebaikan. 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu bisa berlipat menjadi 10 kebaikan. Dan beliau tegaskan, wala aqulu alif lam mim harfun. Tidak saya katakan alif lam mim 1 huruf, walakin alifun harfun
wa lamun harfun wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Membaca alif lam mim saja akan diganjar oleh Allah. Bila ia ikhlas melakukannya karena Allah, akan dibalas dengan 30 pahala kebaikan. Tetapi i'tikaf ibadah besar, ibadah berat, ibadah sulit, tidak ditemukan dalil dalam Quran maupun hadis yang menunjukkan tentang keutamaannya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Bahkan di tahun terakhir beliau wafat, beliau melakukannya 20 hari 20 malam. Inilah ujian keimanan. Inilah ujian keimanan bagi kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah untuk melakukan suatu ibadah kita selalu membutuhkan dan harus mencari apa fadail, apa fadilah, apa keutamaan, berapa banyak pahala dari suatu ibadah, lalu setelah tahu baru kita akan melakukannya? Atau keyakinan sepenuhnya keyakinan yang kita miliki sepenuhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seharusnya sudah sangat cukup untuk membuat kita selalu berusaha melakukan apa yang dilakukan Rasulullah, mencontoh apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu izinkan khatib mengajak kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari-hari Ramadan yang tinggal ini. Kita menunggu pengumuman pemerintah apakah Ramadan akan berusia 29 hari atau 30 hari di tahun ini. Tapi yang pasti adalah bahwa tidak seorang pun di antara kita tahu apakah Ramadan ini baru akan menjadi satu Ramadan di antara episode usia panjang yang Allah berikan kepada kita, atau boleh jadi Ramadan ini akan menjadi the last Ramadan, Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Kalau Allah takdirkan bahwa Ramadan ini ternyata ada Ramadan terakhir dan kita memang tidak pernah tahu itu, maka seharusnya lah setiap mukmin berazam, bertekad ingin menjadikan performance ibadahnya di bulan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terbaik. Dan di antara amal yang seharusnya sangat menggiurkan bagi kita adalah i'tikaf itu. Bagi sebagian orang yang merasa sangat sibuk, ada sebagian orang di muka bumi ini yang merasa begitu sibuk dengan urusan-urusan pekerjaannya, begitu sibuk dengan urusan keluarga, begitu sibuk dengan urusan masyarakat dan lain sebagainya. Mari kembali kita lihat, adakah orang yang lebih sibuk dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah orang yang lebih besar kekuasaannya dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah orang yang lebih besar tanggung jawabnya terhadap manusia dan kemanusiaan dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu saja tidak ada. Sejak manusia paling pertama ada di muka bumi sampai manusia paling terakhir akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia terbaik itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mencontohkan kepada kita bagaimana beliau mengistimewakan akhir Ramadan. Adalah sebuah panggilan yang seharusnya kita sambut dengan istijabah, dengan semangat ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang menjadi ironis ketika kita menyaksikan di sebahagian tempat, di banyak tempat, bahkan boleh jadi di sebagian besar tempat di sekitar kita, di lingkungan kita, di masyarakat kita, bertambah usia Ramadan, semakin sedikitlah orang yang hadir di masjid. Bertambah usia Ramadan, semakin banyak orang yang lari dari masjid. Ketika di awal Ramadan orang begitu semangat datang ke masjid untuk sholat tarawih, tapi bertambah usia Ramadan, bertambah tanggal-tanggal Ramadan, orang-orang yang awalnya tampak begitu semangat itu hilang satu persatu. Tetapi kalau saja kita mau memanggil dan menyeru mereka kembali untuk kembali ke arena persembahan ibadah terbaik ini, maka pintu kebaikan itu tidak pernah tertutup. Maka ma'asyar muslimil hadirin rahimakumullah, izinkan khatib sekali lagi mengajak kita semua, kalaupun kita belum mampu untuk mengalokasikan waktu ideal sebagaimana dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk i'tikaf, maka minimal kita sediakan 1 jam, 2 jam, 3 jam di malam-malam Ramadan kita untuk berada di masjid, untuk salat-salat sunnah, menunaikan salat-salat sunnah, memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak zikir, melakukan istighfar, melakukan muhasabah, melakukan evaluasi diri dan seterusnya, memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi bila memungkinkan, kita carikan waktu yang khusus sehingga minimal kita temukan 1 kali 24 jam kita tidak keluar dari masjid kecuali untuk hajat yang sangat mendesak. Maka mudah-mudahan di situ kita akan menemukan kenikmatan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini pula menjadi salah satu pengalaman terbaik dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Di khutbah yang kedua ini izinkan khatib kembali menyampaikan hadis Rasul tentang adab salat Jumat. Rasul bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthub faqad laghauta." Apabila engkau berkata kepada saudara, teman, orang yang duduk dekatmu, ansit, diamlah. Karena orang yang duduk samping kita itu ternyata sedang berbicara. Wal imamu yakhthub, sementara khatib sedang menyampaikan khutbah, imam sedang menyampaikan khutbah, faqad laghauta, maka telah sia-sialah Jumatmu. Inilah dalil tentang terlarangnya berbicara ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Tidak boleh berbicara ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Tetapi sayang seribu sayang, mungkin hadis ini belum kita sampaikan kepada anak-anak kita. Mungkin belum kita sampaikan kepada keponakan kita, kepada cucu kita, kepada murid-murid kita dan seterusnya. Sehingga tidak sedikit kita temukan anak-anak kita, dan sayang sekali sebagiannya kadang-kadang tidak hanya anak-anak, remaja, pemuda, bahkan orang tua sekalipun mungkin karena kekurangan ilmunya tidak mengetahui tentang adab yang sudah diajarkan Rasulullah tentang bagaimana seharusnya seorang mukmin bersikap dalam menjalankan ibadah Jumat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, siapapun di antara kita yang adalah ayah, yang adalah guru, mari kita ingatkan kembali kepada anak-anak kita sebelum berangkat salat Jumat. Kita ingatkan terus berkali-kali, kita ulang lagi dan lagi. Pada para guru di sekolah, pada para ustaz di madrasah pun kita ingatkan lagi berkali-kali. Dan sedapat mungkin juga kita awasi mereka. Karena kadang-kadang sebagaimana secara psikologis memang dikatakan oleh para ilmuwan bahwa sebagian anak sebelum berumur 18 tahun belum memiliki kematangan pemikiran, sehingga masih perlu untuk diulang-ulangkan lagi, diingatkan lagi, dinasihati lagi, ditegur lagi dan seterusnya. Maka sangat baik sekali dan bahkan seharusnya memang orang tua mendampingi anak-anaknya ke masjid, sehingga anak-anak itu berada di samping ayah, tidak dibiarkan mereka berkumpul sesama mereka saja, karena adalah merupakan naluri dari anak. Kalau mereka bertemu dengan sesama seusianya, mereka pasti akan bicara. Dan karena itu, ini merupakan PR kita bersama-sama untuk memastikan bahwa kualitas dari ibadah Jumat kita mudah-mudahan dari waktu ke waktu semakin baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk terus mempersembahkan ibadah-ibadah terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.